semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 5 dari program studi pendidikan kimia Universitas Nusa Cendana. Di sini kami akan melakukan eksperimen mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Janet Ridita Taneo dengan NIM 1901060066. Saya Febronia Nenoliu dengan NIM 1901060103. Dan saya Inara Griantiliu dengan NIM 1901060109. Sebelum melakukan eksperimen, perlu diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang pertama balon, soda kue, cuka, corong, botol penampung, dan sendok. Nah, langsung saja pada eksperimen. Yang pertama kita siapkan balon dan mengisinya dengan soda kue. Balon yang pertama kita mengisinya dengan 2 sendok soda kue, yang kedua 3 sendok soda kue, dan yang ketiga 4 sendok soda kue. Setelah mengisi balon dengan soda kue, selanjutnya kita rekatkan balon pada ujung botol. Balon yang pertama kita rekatkan pada botol pertama, balon yang kedua pada botol kedua, dan balon yang ketiga pada botol yang ketiga. Selanjutnya kita tuangkan soda kue yang ada pada balon ke dalam botol secara serentak. Kemudian kita amati perubahan yang terjadi pada balon tersebut dengan kita melihat waktu perubahan pada balon tersebut. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama, konsentrasi. Hasil pengamatan. Ketika soda kue dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol sampai naik ke balon. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida atau CO2 yang dapat mendorong gas oksigen di atas. Gas inilah yang akan menyebabkan balon akan mengembang tanpa inti. Dalam reaksi tersebut, juga kita dapat mengetahui bahwa reaksi yang terjadi adalah reaksi endotherm. Dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya balon yang mengembang juga bergantung pada besar kecil takaran soda kue yang dicampurkan. Semakin besar takaran, maka balon mengembang semakin besar. Reaksi yang terjadi antara campuran cuka dengan soda kue dapat dirumuskan sebagai berikut. CH3COOH aqueous ditambah NaHCO3 menghasilkan CH3COONa aqueous ditambah CO2 gas ditambah H2O liquid. Kemudian pada eksperimen selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi faktor suhu. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama obat CDR, yang kedua wadah, sendok, air dingin, dan air panas. Pada eksperimennya langsung saja dimasukkan obat CDR ke dalam wadah berisi air dingin dan air panas, kemudian diaduk hingga obat CDR tersebut larut, dan kita lihat perbedaan yang terjadi pada kedua wadah tersebut. Hasil eksperimen, pada air panas obat CDR lebih larut dan perubahan warna lebih pekat, berbeda dengan pada air dingin. Eksperimen selanjutnya, pada luas permukaan, alat dan bahan yang dibutuhkan, telur halus, telur kasar, 1/2 cangkang telur, cuka, dan 3 gelas aqua. Masuk pada eksperimen, kita tuangkan cuka dengan ukuran yang sama ke dalam 3 gelas aqua tersebut. Dimulai dari gelas pertama, kemudian gelas kedua, dan gelas yang ketiga. Kemudian kita masukkan cangkang telur tersebut ke dalam 3 gelas aqua yang ada dan menyiapkan stopwatch. Kita masukkan secara bersama-sama. Kemudian kita amati perubahan yang terjadi pada cangkang telur tersebut dan kita perhatikan waktu yang tertera pada stopwatch. Kemudian setelah waktu pada stopwatch tertera selama 5 menit,
kita amati kembali perubahan yang terjadi pada cangkang telur yang terdapat di dalam ketiga gelas tersebut. Nah, untuk cangkang telur yang halus terdapat gelembung-gelembung pada cangkang telur tersebut. Kemudian yang kasar juga terdapat. Kemudian alat dan bahan pada faktor katalis ada 2 gelas aqua, pemutih, cuka, peniti, dan gelas ukur. Kemudian kita masuk pada eksperimennya. Kita tuangkan pemutih ke dalam wadah gelas aqua secara merata. Untuk gelas yang pertama kita tambahkan cuka, dan gelas yang kedua kita tidak menggunakan cuka. Gelas yang pertama kita tambahkan 4 tetes cuka. Selanjutnya kita masukkan peniti ke dalam kedua gelas tersebut dan kita amati perubahan yang terjadi. Untuk gelas yang kedua, kemudian untuk gelas yang pertama berisi cuka dan pemutih. Jadi hasil eksperimen untuk gelas pertama yang berisi cuka dan pemutih, peniti berkarat dan terdapat gelembung-gelembung. Kemudian gelas yang kedua yang berisi pemutih hanya paku berkarat tetapi tidak terdapat gelembung-gelembung. Kemudian faktor berikutnya adalah katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Dengan adanya katalis, maka partikel tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Hasil pengamatan. Pada campuran cuka ditambah pemutih, berwarna sedikit kuning transparan. Gelembung-gelembung muncul begitu peniti dimasukkan ke dalam gelas berisi cuka dan cairan pemutih. Kemudian karat besi keluar dari peniti sehingga warna merah muncul di dalam air. Dapat disimpulkan bahwa campuran dari asam asetat dan natrium karbonat, dalam hal ini cuka dan soda, memiliki pengaruh terhadap karat pada benda logam seperti peniti. Apabila hanya menggunakan salah satu dari cuka maupun baking soda, tidak dapat mempengaruhi karat pada benda logam tersebut secara signifikan. Jadi, reaksi yang terjadi pada percobaan tersebut adalah NaOCl ditambah 2CH3COOH ditambah 2Fe menghasilkan NaCl ditambah 2FeOCOCH3 ditambah H2O. Demikian hasil eksperimen yang telah kami lakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Dadah!